Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk kembali melakukan perkuliahan meskipun secara online. Tidak lupa salawat dan salam kita ucapkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Adapun materi kita yaitu mengenai uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian. Homogenitas varian pada populasi diuji melalui sampel acak. Kemudian apabila hanya terdapat dua populasi, maka kita dapat menggunakan metode uji perbandingan atau selisih dua varian. Kemudian apabila terdapat lebih dari dua populasi, uji homogenitas yang dipakai adalah uji homogenitas Bartlett dan uji Cochran. Adapun tujuan dari uji homogenitas yaitu untuk mengetahui apakah dua kelompok distribusi data memiliki varian yang homogen atau heterogen. Jadi intinya kita mau mengetahui apakah data penelitian kita itu sudah homogen atau masih heterogen. Rumus untuk uji varian yaitu F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Ini kalau ada dua kelompok perlakuan. Jadi hanya ada S1 dan S2, di mana S1 atau yang menjadi pembilang itu adalah varian yang lebih besar. Jadi yang berfungsi sebagai pembilang adalah varian yang lebih besar. Sedangkan S2 kuadrat atau varian 2 kuadrat adalah varian yang lebih kecil. Jadi varian yang berfungsi sebagai penyebut adalah varian yang lebih kecil. Kemudian derajat bebas N1 dikurang 1 dan N2 dikurang 1. Jadi jumlah populasi dikurang 1 jumlah populasi 1 dikurang 1 dan jumlah populasi 2 dikurang 1. Sedangkan hipotesanya H0 varian distribusi homogen. Ketentuan konsultasikan atau bandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung atau FH lebih kecil atau sama dengan F tabel pada taraf signifikansi tertentu, misalnya 0,05 atau 0,01, maka varian homogen. Uji homogenitas varian lebih dari dua kelompok. Jadi ini rumus ini hanya berlaku pada sampel dengan jumlah kelompok 2. Sedangkan kalau jumlah sampelnya jumlah kelompoknya lebih dari 2, maka kita menggunakan uji Cochran. Uji homogenitas variansi pada populasi diuji melalui sampel acak. Apabila hanya terdapat dua populasi, maka kita dapat menggunakan metode uji perbandingan atau uji selisih dua variansi. Jadi kalau hanya ada dua populasi, kita menggunakan rumus yang tadi, F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Di sini kita akan membahas uji homogenitas variansi untuk lebih dari dua populasi. Uji homogenitas ini dikenal juga sebagai uji homogenitas Cochran. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi tertentu, misalnya 0,05 atau 0,01. Sebagai syarat ukuran sampel harus sama. Nanti kita lihat di contoh terakhir.
Ini adalah nilai kritis pada uji Kohran pada taraf alfa 0,01. Jadi ini taraf 0,01. Kemudian untuk melihat posisi nilai pembandingnya, itu kita gunakan nilai K dan ukuran sampel atau M. Jadi nanti misalnya jumlah kelompok perlakuannya atau jumlah perlakuannya ada 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Kemudian jumlah sampelnya misalnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi nanti jumlah sampelnya yang ke sini. Kemudian yang di sini adalah jumlah kelompoknya. Ini untuk nilai kritis sama 0,01. Kemudian ini yang untuk taraf 0,05. Jadi jumlah sampelnya yang ke sini, kemudian jumlah kelompok yang ke sini. Nanti kita lihat penggunaan contohnya. Statistik uji untuk sampel sama, G sama dengan SI kuadrat terbesar dibagi sigma SI kuadrat, dengan SI sebagai variansi sampel. Jadi nilai G adalah SI kuadrat terbesar. Jadi nanti kita lihat variansi yang terbesar dibagi jumlah total variansi dengan SI kuadrat sebagai variansi sampel. Pengujian hipotesis menggunakan tabel Kohran G alfa, taraf alfa dengan ketentuan tolak H0 jika nilai G lebih besar dari G alfa G pada taraf alfa, misalnya G 0,05. Tersedia tabel Kohran untuk taraf signifikansi 0,05 dan 0,01 ini di bagian atas yang tadi. Nanti kita lihat contohnya. Ini contohnya. Pada taraf signifikansi 0,05 melalui uji Kohran, uji kesamaan variansi populasi jika sampel acak menghasilkan variansi 1 kuadrat sama dengan 12,134, variansi 2 kuadrat sama dengan 2,303, variansi 3 kuadrat sama dengan 3,594, kemudian variansi 4 kuadrat sama dengan 3,319, kemudian variansi 5 kuadrat sama dengan 3,455 dengan jumlah sampel masing-masing kelompok itu 6. Kemudian jumlah kelompoknya ini variansi 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi jumlah kelompoknya 5. Kemudian jumlah populasinya masing-masing kelompok itu adalah 6. Nah, dari data ini kita sudah ketahui bahwa nilai variansi yang paling tinggi itu adalah variansi 1 kuadrat, yaitu 12,134. Kemudian kita buat hipotesisnya, yaitu H0 tau 1 kuadrat sama dengan tau 2 kuadrat sama dengan tau 3 kuadrat sama dengan tau 4 kuadrat sama dengan tau 5 kuadrat. Kemudian hipotesis 1 H1 ada yang berbeda. Sampel variansi terbesar ini berdasarkan data ini, kita sudah ketahui bahwa sampel terbesar itu adalah variansi 1 kuadrat, yaitu 12,134. Jadi
variansi terbesar adalah 12,134. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan, jumlah total variansi atau sigma X SI kuadrat sama dengan 24,805. Coba kita hitung. Kita hitung di sini. Ini saya sudah copy ke Excel. Variansi 1 12,134, variansi 2 kuadrat 2,303, variansi 3 3,594, variansi 4 3,319, variansi 5 3,455. Ini tinggal kita jumlahkan. Nah, jumlahnya 24,805. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus ini. G sama dengan SI kuadrat terbesar dibagi sigma SI kuadrat. Jadi tinggal kita bagi. SI kuadrat terbesar itu 12,134, kemudian sigma SI kuadrat itu 24,805 sama dengan, jadi hasilnya 0,4892. Nah, setelah kita dapatkan nilai G hitungnya, tinggal kita bandingkan dengan G tabel. Ini setelah dimasukkan sama seperti tadi, G sama dengan 12,134 dibagi 24,805 sama dengan 0,4892. Nah, setelah ini tinggal kita bandingkan dengan G tabel. Untuk melihat nilai G pada tabel itu kita gunakan data tadi, jumlah sampelnya atau N-nya itu 6, kemudian K itu 5. Ini jumlah N 6, kemudian K itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat pada tabel pada taraf 0,05. Nah, di sini kita lihat jumlah N itu yang di atas. Jadi jumlah N itu yang di sini, kemudian K itu yang ke bawah sampai pada angka 5. Jadi kita peroleh angkanya. Jadi nilai tabel G pembanding itu adalah 0,5065. Kita bandingkan apakah nilai G hitung. Jadi ini hasilnya 0, G pada taraf 0,05 itu 0,5065. Kita kembali ke hipotesis. H0 ditolak jika G lebih besar dari 0,5065. Kemudian H0 diterima jika nilai G hitung itu lebih kecil atau sama dengan 0,5065. Nah, di sini kita peroleh hasil perhitungan G itu adalah 0,4892. Itu nilainya lebih kecil dari 0,5065. Jadi keputusannya pada taraf signifikansi 0,05 H0 diterima.
karena nilai G hitung ini lebih kecil dibanding nilai G tabel. Kemudian contoh kedua, pada taraf signifikansi 0,05 melalui uji Courant, uji kesamaan variansi populasi jika sampel acak adalah A 58,76, kelompok A 58,7, 61,4, 60,9, 59,1, 58,2, kemudian kelompok B 62,7, 64,5, 63,1, 59,2, 60,3, kemudian kelompok C 55,9, 56,1, 57,3, kemudian 55,2 dan 58,1, kemudian kelompok D 60,7, 60,3, 60,9, 61,4, 62,3. Nah, langkah yang pertama tentu kita harus hitung variansinya. Kita supaya lebih cepat saya langsung ke Excel. Kita hitung variansinya. Kita lihat pada tabel tadi, itu kelompok A 58,7, kelompok B dan seterusnya, kelompok B 62,7 dan seterusnya, kelompok C 55,9 dan seterusnya, kemudian kelompok D 60,7. Di sini kita lihat K-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, jadi K-nya 4, kemudian N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung variansinya untuk masing-masing kelompok perlakuan. Kemudian S kuadratnya, S pangkat 2. Nah, di sini kita sudah lihat nilai S kuadrat tertinggi yaitu pada kelompok B, itu nilainya 4,67, kemudian jumlahnya adalah 8,59. Jadi nilai SI kuadrat terbesar itu adalah pada kelompok B 4,67, kemudian sigma SI kuadrat itu adalah 8,59. Kemudian tinggal kita masukkan rumus seperti tadi. Kita pakai rumus ini lagi. Kita gunakan rumus ini. G sama dengan SI kuadrat terbesar dibagi sigma SI kuadrat. Jadi SI kuadrat terbesar itu 4,67, sigma SI kuadrat 8,59. Nah, setelah kita peroleh nilainya yaitu 0,5431, tinggal kita bandingkan dengan F tabel pada nilai K4 dan N sama dengan 5. Kita lihat di tabel. Untuk K sama dengan 4, jadi K-nya di sini. K-nya
adalah 4, kemudian N-nya 5. Jadi sampai di sini. Maka kita peroleh nilai G tabel itu adalah 0,6287. Jadi nilai G tabel 0,6287, kemudian G hitung 0,5431. Jadi kita kembali ke hipotesa, yaitu H0 diterima jika nilai G ini lebih kecil dari G tabel. Nah, di sini kita lihat nilai G hitung itu lebih kecil, jadi H0 diterima. Jadi kesimpulannya H0 diterima. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi homogenitas homogenitas. Kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan langsung. Jadi untuk uji homogenitas varian itu caranya seperti tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.